Halo para pencinta drama Korea, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya ingin menceritakan drama Korea yang berjudul True Beauty episode 11 sampai dengan episode 13. Sedikit mengulang episode sebelumnya, di mana Suho dan Sojun yang mengalami kecelakaan tertabrak mobil di depan kantor ayahnya Suho. Lalu cerita diawali dari kisah masa lalu persahabatan Suho, Sojun, dan Seyon, yaitu salah satu temannya yang telah tiada. Diceritakan betapa kompak dan menyenangkannya mereka saat bernyanyi bersama, yang hingga suatu hari Seyon mendapatkan masalah yang sangat berat karena sebuah rumor yang tidak pernah dia lakukan, sehingga membuat dia nekat bunuh diri. Di sisi lain, Jukyong yang merasa sangat tertekan karena selama ini telah menyembunyikan status hubungannya yang sudah berpacaran dengan Suho, maka akhirnya Jukyong memberanikan diri untuk bertemu Sojin di depan rumahnya dan menceritakan yang sebenarnya. Dan Sojin pun dapat menerima keadaan kalau memang Suho menyukai Jukyong. Di rumahnya, Jukyong yang baru tahu dari kakaknya kalau Suho mengalami kecelakaan, langsung saja pergi menemui Suho di rumah sakit. Dan setibanya di kamar perawatan rumah sakit, Jukyong langsung menangis. Tapi sayang, ternyata dia salah orang. Dan karena tadi Jukyong perginya terburu-buru, tanpa sadar dia pergi tanpa memakai riasan, dan menjadi masalah lain. Tapi untung saja Suho langsung menutupinya dengan memanggilnya kakak. Kemudian Jukyong bercerita pada Suho dengan menutupi kepalanya dengan kain, supaya Sojun tidak melihat dia. Setelah keluar dari kamar perawatan, Jukyong yang buru-buru pulang, tidak sengaja menabrak orang, dan dia hampir saja terjatuh. Tetapi langsung ada Suho yang menangkapnya. Dan Suho pun langsung memeluk Jukyong. Kemudian Sojun yang sedang mencari Suho untuk minum obat, melihatnya. Dan karena tidak ingin mengganggu, Sojun pun meninggalkannya. Keesokan harinya di rumah sakit, Sojun yang tangannya masih digip, sudah sangat ingin buang air. Dia membutuhkan orang untuk membantunya ke toilet. Sehingga dia meminta bantuan pada Suho. Awalnya Suho tidak mau, tapi akhirnya terpaksa dia bantu juga. Dan pada saat Suho membantu Sojun untuk memakaikan baju, tiba-tiba saja Jukyong datang dan melihatnya. Saat menemani Suho di rumah sakit, Jukyong yang membawakan banyak buku untuk Suho, tapi tanpa sengaja salah satu bukunya terjatuh. Dan saat Jukyong membantu untuk mengambilnya, malah membuat rambutnya tersangkut di kancing bajunya Suho. Tidak lama dari itu teman-teman sekolahnya banyak yang datang untuk melihat kondisi Suho dan Sojun. Namun, karena mereka tidak mengetahui hubungan Jukyong dan Suho, maka Jukyong pun langsung bersembunyi di balik selimut Suho. Untung saja tidak lama dari itu Sojun datang. Kemudian tiba-tiba saja salah satu temannya yang ingin membersihkan kakinya Suho, tetapi setelah selimutnya dibuka, ternyata yang terlihat yaitu kaki yang memakai kaos kaki pink. Semua orang yang ada di kamar itu kaget, termasuk Sojun. Dia sudah menduga kalau itu kakinya Jukyong. Dan karena panik, Suho meminta bantuan Sojun dengan cara menatap matanya Sojun. Untung saja Sojun mengerti kode tersebut dan langsung menyuruh teman-temannya untuk segera keluar dari kamar, agar Jukyong pun bisa keluar dari persembunyiannya dan pulang ke rumah. Cerita berlanjut, yaitu ketika ayahnya Suho datang dan menceritakan semua kejadian di balik insiden Seyon, dia pun baru tahu keadaan sebenarnya dan menceritakan pada Suho kalau itu semua adalah karena perbuatan direkturnya. Akan tetapi, Suho tetap menyalahkan ayahnya. Dan tiba-tiba saja, Suho langsung mendapatkan serangan stres. Dokter pun menjelaskan penyakitnya Suho kepada ayahnya. Suho yang sedang tertidur ditemani oleh Jukyong, dan Sojun yang melihatnya dari jendela pintu, jadi teringat kenangannya saat bersama Jukyong. Di sisi lain, ayahnya Suho yang baru memasuki ruangan tempat Suho bernyanyi bersama teman-temannya Seyon, akhirnya dia mengetahui
kalau lagu yang telah dibajak adalah lagu ciptaan anaknya sendiri, yaitu dengan memakai nama samaran Leo. Dan karena malu, akhirnya dia mengundurkan diri dari agensinya yang beritanya tersebar di media massa. Kemudian, Sojin yang sedang belajar bersama guru les melihat berita tersebut. Dan dia pun langsung pergi untuk menemui Suho. Namun sayang, Jukyong pun yang sudah mengetahui berita tersebut sudah lebih dahulu bertemu dengan Suho. Sojin yang melihat Jukyong sudah bersama Suho dan mereka yang saling berpelukan sehingga membuat Sojin sangat sedih dan kecewa. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk bertemu Suho, lalu pulang ke rumah. Kesampaiannya di rumah, orang tuanya Sojin sudah menunggunya di dalam rumah. Dan karena tadi dia kabur dari lesnya demi untuk bisa bertemu dengan Suho, ternyata hal itu membuat ayahnya sangat marah. Suho yang telah pulang ke rumahnya mengenang sahabatnya Seon saat-saat dia masih bersama. Dan tanpa sengaja, dia menemukan surat yang ditulis oleh Seon yang disembunyikannya di piano, yang khusus dibuat oleh Seon untuk sahabatnya yaitu Suho dan Sojun. Lalu Suho dan Sojun pun pergi ke tempat pemakaman sahabatnya itu. Dan Sojun pun ikut membaca surat curahan hati dari sahabatnya itu. Saat Sojun dan Suho sedang beristirahat, tiba-tiba saja mereka dilempari sepuntung rokok, sehingga memancing emosi dari Sojun. Tapi ternyata yang buang puntung rokok itu adalah segerombolan preman. Dan karena emosinya Sojun itu malah membawa masalah buat mereka, di mana mereka terancam akan dipukuli. Sehingga Sojun dan Suho pun lari menyelamatkan diri. Akan tetapi, karena Suho yang kakinya masih sakit, jadi terpaksa Sojun berlari sambil menggendong Suho. Tapi sayang, mereka terjatuh di tempat kotoran. Namun karena baunya yang menyengat, preman-preman itu berhenti mengejar. Sehingga Sojun dan Suho pun bisa pulang dengan selamat dengan menumpang mobil pengangkut jerami. Suho dan Sojun yang kelaparan setelah dikejar-kejar preman, mereka makan mie dengan lahapnya. Sambil makan mereka membahas Jukyong, yang belum mau memberitahu kalau dia dan Suho sudah berpacaran. Dan Sojun pun bercerita kalau masalahnya itu ada pada Sojin. Dan tiba-tiba saja, Jukyong menelpon Suho. Lalu dia pergi ke sebuah ruangan, supaya bisa privasi saat berbicara dengan Jukyong. Jukyong mengingatkan Suho untuk mengkonsumsi makanan tertentu, yang bagus untuk pemulihan sakitnya. Dan Suho pun tersenyum senang melihat Jukyong. Namun setelah selesai menelpon, Suho tidak bisa keluar dari ruangan itu karena Sojun sudah menguncinya. Keesokan harinya di sekolah, Suho bertemu dengan Sojin. Dia meminta supaya Suho bisa bertemu dengannya setelah pulang sekolah. Namun Suho memberitahu Sojin bahwa dia tidak bisa karena dia sudah ada janji. Dan walaupun Sojin memintanya untuk membatalkan janjinya tersebut, Suho tidak menyetujuinya karena dia sudah ada janji dengan pacarnya, yaitu Jukyong. Saat makan siang, Sojin yang sudah punya perasaan tidak suka dengan Jukyong, dia pun sengaja untuk menyiapkan tempat duduk untuk Jukyong dan mengenalkan seorang siswa yang baru pindah. Lalu dengan sengaja mengungkit masa lalu Jukyong di depan teman-temannya dengan bertanya di mana dia bersekolah dulu. Dan siswa baru itu mengatakan kalau Jukyong mirip oleh seseorang di sekolahnya yang lama. Tetapi Jukyong tidak mengakuinya. Lalu Jukyong yang sedang senang menjalani pacaran dengan Suho, mereka bertemu bersama di toko buku. Jukyong memberikan banyak hadiah untuk Suho, mulai dari benang untuk merajut, supaya Suho bisa menenangkan pikirannya, dan sepasang pin dengan gambar wajah mereka berdua. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Jukyong, ternyata dirinya telah diikutsertakan oleh temannya, kontes Ratu Instagram. Dan tanpa diduga, ternyata Jukyong bisa mendapatkan banyak like, sehingga dia mendapatkan peringkat pertama. Suho yang penasaran dengan alasan Jukyong yang belum mau untuk mempublikasikan pacarannya, lalu dia menanyakan pada Sojun,
karena dia pernah bercerita kalau alasannya itu adalah Sojin. Dan Sojun pun menjelaskan pada Suho kalau dia pernah ditanya oleh Jukyong dengan menutupi bahwa teman dari temannya itu punya pacar, tapi temannya itu menyukai pacarnya. Dan karena Suho tidak mengerti cerita dari Sojun, akhirnya pembicaraan mereka beralih ke hal merajut. Dan ternyata Sojun lebih bisa merajut. Saat berjalan di sekolah, Jukyong yang tanpa sengaja bertabrakan dengan temannya dan tanpa sadar telah menjatuhkan kalung pemberian dari Suho. Tetapi kalung itu ditemukan oleh Sojin. Dan dengan sengaja dia tidak menceritakannya pada Jukyong. Padahal Sojin melihat Jukyong yang sedang mencari-cari barang di lantai setelah sadar kalungnya hilang. Jukyong mencari ke semua tempat yang pernah dia lewati, termasuk ke lapangan olahraga. Dan di sana, Sojun berusaha untuk menghiburnya dengan membantu mencarinya. Tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Lalu Sojin sengaja memperlihatkan kalung itu pada Suho dan langsung membuangnya ke tempat pembakaran sampah. Dan benar saja, ternyata Sojin iri pada Jukyong. Dia menanyakan pada Suho, kenapa harus Jukyong yang jadi pacarnya. Sedangkan dirinya sudah lebih lama kenal dengan Suho. Dan Sojin meminta Suho untuk putus dengan Jukyong, lalu beralih suka kepadanya. Namun Suho tidak mendengarkannya dan pergi meninggalkan Sojin. Jukyong masih mencari kalungnya sampai malam. Dan Suho telah menyiapkan kalung pengganti yang sama persis. Kemudian dia menaruhnya di pinggir pot, supaya Jukyong saja yang menemukannya. Lalu Sojun kembali ke sekolah untuk membantu Jukyong mencari kalungnya. Akan tetapi, dia malah melihat Suho yang telah bersama Jukyong. Sojun hanya terdiam, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Di perjalanan pulang, Sojun tidak sengaja melihat teman dari musuhnya yang bernama Park Semi. Dia sedang berjalan menuju ke rumah Jukyong. Kemudian Sojun menghampirinya dan menanyakan apa tujuannya ke rumah Jukyong. Lalu dia memperlihatkan foto Jukyong yang dulu tanpa riasan pada Sojun. Dan karena saking emosinya, maka handphonenya Park Semi pun langsung dilempar. Ya, Han Sojun! Keesokan harinya di sekolah, saat Jukyong masuk gerbang, terpasang poster-poster Jukyong sebagai pemenang di Instagram. Di lorong sekolah pun banyak terpasang poster Jukyong. Namun setelah dia sampai di dalam kelas, ada hal yang sangat mengejutkan. Di mana foto masa lalu Jukyong yang saat dia masih dibully dan tanpa riasan, telah diupload oleh seseorang ke media sosial sekolah. Lalu teman baiknya pun meminta klarifikasi dari Jukyong. Namun Jukyong yang hanya terdiam sambil menyimpan rasa malu yang luar biasa dan langsung berlari meninggalkan kelas. Tiba-tiba Jukyong dihadang oleh para pembuli di sekolah dan dibawa ke toilet untuk menghapus riasan di wajahnya. Tapi untung saja Suho datang dan menolongnya. Akan tetapi Jukyong langsung berlari keluar sekolah. Dan di sana dia bertemu dengan Sojun. Sojun menanyakan pada Jukyong alasan mengapa dia menangis. Namun Jukyong tidak menjawabnya. Dan langsung pergi menaiki bus, serta dia tidak mau untuk mengangkat telepon dari Suho. Di sisi lain, Sojun yang telah mengetahui hal yang membuat Jukyong menangis adalah karena video saat dia dibully di sekolahnya yang lama, yang pernah diperlihatkan oleh Park Semi. Namun dia tidak pernah mengakuinya, karena memang bukan dia pelakunya. Tapi ada orang lain yang satu kelas dengannya, yang dengan sengaja mengupload video itu ke komunitas sekolah. Jukyong yang tiba-tiba saja menghilang setelah kejadian tersebut, membuat Suho mencarinya sampai ke rumahnya dan menanyakan pada ibunya. Tapi Jukyong belum sampai di rumah. Kemudian ibunya malah menemukan pendaftaran kursus dan buku tes tata rias di kamar Jukyong, sehingga membuat ibunya marah. Di sekolah, sepertinya Sojun sudah mengetahui pelaku yang telah menggugah video tersebut, yaitu Sojin.
dan dia sengaja melakukan itu untuk menjatuhkan Jukyong. Tetapi Sojun memberitahunya kalau perbuatannya itu akan berbalik kepadanya. Justru dirinya lah yang akan hancur. Suho yang terus mencari Jukyong sampai malam, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Sampai dia kembali lagi mencarinya ke rumah Jukyong. Dan ternyata Jukyong baru sampai di rumahnya setelah seharian menghilang. Tetapi Jukyong tetap tidak mau bertemu dengan Suho. Dan saat sampai di dalam rumah, Jukyong yang sudah mendapat masalah di sekolah malah ditambah lagi dengan mendapatkan marah dari ibunya karena dia telah mendaftar kursus tata rias, bukannya belajar yang benar di sekolah. Dan ibunya meminta dia untuk mengembalikan uang pendaftarannya besok hari. Dan akhirnya Sojun dapat mengetahui administrator dari aplikasi komunitas sekolah yang telah menyebarkan video Jukyong. Yang sebelumnya terjadi keributan dengan Guwon, yaitu adiknya Sojun, karena dia lebih dahulu mengetahui siapa administratornya. Sojun yang menolong adiknya langsung meminta admin aplikasi komunitas sekolah untuk menghapus video tersebut. Lalu ibunya Jukyong dipanggil ke sekolah oleh wali kelasnya. Dan dia menunjukkan video Jukyong yang sedang dibully di sekolahnya yang lama. Ibunya baru percaya kalau cerita dari Jukyong tentang dirinya selama ini adalah benar. Lalu Jukyong yang penasaran siapa orang yang telah menggugah video tersebut, dia pergi ke rumah Sojin karena dia ingin mendengar pengakuan langsung darinya. Dan benar saja, Sojin malah meminta Jukyong untuk keluar dari sekolah dan pergi selamanya, supaya dia bisa jauh dari Suho. Sesampainya di rumah, ibunya yang telah mengetahui keadaan Jukyong, yang kerap kali dibully di sekolahnya yang lama, lalu menangis di depan Jukyong dan meminta maaf kepadanya. Ibunya baru sadar kalau Jukyong yang selalu tersenyum, ternyata dia selalu menutupi masalahnya dan takut untuk bercerita kepada ibunya. Lalu keesokan harinya, Jukyong yang diantar oleh ibunya ke dokter ahli bedah plastik. Ibunya meminta pada dokter untuk merubah wajah putrinya seperti malaikat. Lalu dokter menjelaskan yang akan dilakukan oleh wajahnya Jukyong, mulai dari perubahan kelopak mata, agar matanya terlihat lebih menonjol. Lalu menambahkan silikon di hidung. Lalu menambahkan lemak pada dagu, dahi, dan pipi. Lalu mengikir tulang rahang, sehingga hasil akhirnya adalah seperti yang dokter simulasikan di komputernya. Dan ternyata, simulasi hasil dari operasi wajahnya adalah sama dengan hasil dari riasan Jukyong. Yang akhirnya ibunya mengurungkan niatnya untuk mengoperasi wajah Jukyong. Lalu Jukyong bertemu dengan Suho di toko buku. Dia pun mencoba menghibur Jukyong dan mengembalikan kepercayaan dirinya untuk tidak lagi bersembunyi di balik wajah riasannya. Karena Suho tidak peduli kalau Jukyong mau pakai riasan atau tidak pakai, tetap dia adalah dirinya. Dan Suho pun berhasil menghibur Jukyong untuk bisa tertawa lagi dengan pesan video yang dia kirim. Keesokan harinya, Jukyong pergi ke sekolah dengan penampilan aslinya, yaitu tanpa riasan. Dan ternyata teman-temannya malah memuji dirinya yang luar biasa. Lalu di dalam toilet, Jukyong yang tanpa sengaja mendengar ucapan dari salah satu orang yang membulinya kemarin, dia berkata, kalau Suho sampai mengetahui wajah aslinya Jukyong, maka dia akan dicampakkan. Akan tetapi, Jukyong yang malah berani memberitahukan pada semua teman-temannya di sekolah kalau Suho adalah pacarnya. Karena Suho mencintai dirinya tanpa melihat penampilan. Dan Jukyong memberikan nasihat, jangan menggunakan waktu untuk menilai penampilan seseorang, tetapi gunakanlah untuk belajar. Suho yang melihat kejadian tersebut sangat bangga dengan Jukyong, sehingga Suho memeluk dan mencium kening Jukyong. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe ya. Dan jika ada film lain yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Sampai jumpa di episode berikutnya. 넌 다람쥐